Yantia Fani dari kelas 10 MIPA 3 SMA 2 Mandau. Nah, saat ini aku akan menjelaskan tentang jari-jari atom. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan seimbang. Nah, itu pengertian dari jari-jari atom. Sekarang aku akan memberitahukan apa itu alat pengukur jari-jari atom. Karena kita membutuhkan suatu alat pengukur untuk mengetahui berapa jari-jari atom. Itu adalah satuan mikrometer atau angsa. Itu namanya teman-teman. Jadi, kalau ada pertanyaan tentang mikrometer ini, kalian bisa kita itu harus menggunakan satuan mikrometer atau angstrom untuk membantu kita mengetahui berapa jari-jari atom. Yang kedua itu ada muatan inti atom. Aku akan bahas yang pertama yaitu jumlah kulit atom. Kenapa jumlah kulit atom mempengaruhi panjang jari-jari atom? Karena semakin banyak kulitnya maka akan semakin panjang. Itulah mengapa salah satu faktor yang mempengaruhi panjang jari-jari atom yaitu jumlah kulit atom. Semakin banyak jumlahnya maka dia akan semakin panjang. Nah, selanjutnya yaitu muatan inti atom. Nah, jadi ini memang dia agak sedikit panjang penjelasannya, yaitu jika jumlah kulit atom itu sama, maka yang berpengaruh atau yang kita lihat itu adalah muatan atomnya. Misalnya ini, jadi jumlah kulit atom itu ada 3 nih, 3 ini sama, dia tiga-tiganya ini sama berjumlah 3. Jadi kita untuk menentukan panjang jari-jari atom itu kita melihat dari muatan inti atomnya, karena tadi kita itu tidak bisa menjumlahkan tentang samanya jumlah kulit atom ini karena sama-sama panjang. Jadi kita tidak bisa menentukannya mana yang lebih panjang dan mana yang pendek. Maka kalau kita menemukan tersebut, kita menentukannya melalui muatan inti atom. Oke teman, sampai di situ dulu penjelasan aku tentang jari-jari atom. Semoga penjelasan aku membantu dan kita lanjut ke selanjutnya. Energi ionisasi. 1. Pengertian. Ionisasi adalah peristiwa atom membentuk ion dengan melepas atau menerima elektron dari keadaan netral. Jadi, energi ionisasi didefinisikan sebagai energi minimum yang dibutuhkan suatu atom netral yang berwujud gas untuk melepaskan elektron terluar. Yang kedua, kegunaan. Energi ionisasi diperlukan untuk mengatasi gaya tarik-menarik oleh inti atom
yang bermuatan positif terhadap elektron terluar. Proses ini dibaca yaitu natrium gas menghasilkan natrium plus elektron. Energi ionisasi umumnya dinyatakan dalam satuan kilojoule mol pangkat min 1. Energi ionisasi dipengaruhi oleh muatan inti efektif dan susunan elektron dalam kulit valensinya. Unsur-unsur satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi cenderung semakin kecil. Unsur-unsur seperiode dari kiri ke kanan energi ionisasi cenderung semakin besar. Secara umum, keteraturan energi ionisasi dalam sistem periodik unsur yaitu 1. Energi ionisasi pertama selalu lebih rendah dari energi ionisasi kedua. Hal yang menunjukkan bahwa semakin kulit melepas elektron berikut, semakin dekat elektron dengan inti atom, semakin kuatnya gaya tarik-menarik. Yang kedua, dalam satu periode, umumnya energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan searah dengan meningkatnya nomor atom. Hal ini dikarenakan kulit valensinya tetap, sementara muatan inti bertambah positif, sehingga volume inti atom meningkat dan jari-jari atom berkurang. Yang ketiga, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah besar, sehingga gaya inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Hal ini berarti elektron terluar semakin mudah lepas dan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron semakin kecil. Jadi, energi ionisasi berkurang. Yang keempat, energi ionisasi pertama pada unsur 8A paling tinggi di antara golongan unsur yang lain. Hal ini terjadi karena konfigurasi yang penuh pada kulit terluar yang membuatnya stabil. Saya Rifta Rahma Alisa akan menjelaskan tentang afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepaskan atau yang diperlukan saat masuknya elektron ke dalam atom atau ion netral dalam keadaan gas. Afinitas elektron juga dapat diartikan sebagai energi yang dilepaskan atau diperlukan bila satu elektron masuk ke orbital terluar suatu atom. Di sisi lain, afinitas elektron merupakan perubahan entalpi atau delta H. Ketika suatu atom dalam keadaan gas menerima elektron dari luar membentuk suatu aliran. Nilai afinitas elektron dapat berharga positif atau negatif. Afinitas elektron bernilai positif jika reaksinya eksotermik dan afinitas elektron bernilai negatif jika reaksinya endotermik. Dalam termodinamika, proses dengan reaksi eksoterm cenderung lebih disukai daripada proses yang melibatkan reaksi endotermik. Hal ini dikarenakan suatu atom dalam proses penangkapan elektron pada reaksi eksoterm lebih mudah terjadi dibandingkan pada proses reaksi endoterm. Maka dari itu dapat dikatakan afinitas elektron dari proses dengan reaksi eksoterm lebih besar daripada proses dengan reaksi endoterm. Terus semakin besar energi yang dilepaskan atau delta H, reaksi semakin negatif, maka afinitas elektronnya semakin besar. Nilai afinitas elektron dapat dinyatakan dalam per mol atom atau per mol ion. Di dalam sistem keperiodikan unsur, afinitas elektron memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, pada satu periode afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Yang kedua, pada satu golongan afinitas elektron cenderung berkurang dari atas sampai ke bawah. Yang ketiga, semua unsur golongan utama memiliki afinitas elektron bertanda negatif terkecuali unsur alkali tanah pada golongan 2A dan gas mulia pada golongan 8A. Afinitas elektron terbesar dimiliki unsur halogen pada golongan 7A karena unsur golongan ini yang paling mudah menangkap elektron. Demikian penjelasan saya mengenai afinitas elektron. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak terbaik dan terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Yogi Rahman, kelas dari 10 MIPA 3 dari kelompok 5. Keelektrogenatif adalah suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam satu molekul senyawa. A. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektrogenatifan semakin berkurang. B. Dalam satu periode dari kiri kanan, keelektrogenatifan semakin berubah.
Tidak ada sifat tertentu yang dapat diukur untuk menentukan atau membandingkan keelektrogenatifan unsur-unsur. Energi ionisasi dan afinisi elektron berkaitan dengan besarnya daya tarik elektron. Semakin besar daya tarik, semakin besar keelektrogenatifan unsur, cenderung makin mudah membentuk ion negatif dan cenderung semakin mudah membentuk ion positif. Halo, saya Prando, dan saya akan menjelaskan salah satu sifat keperedikan unsur, yaitu titik leleh dan titik D. Saya akan masuk ke intinya saja. Jadi, titik leleh adalah suhu di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair dalam tekanan 1 atm. Misalnya, pena ini memiliki titik leleh 100 Celcius. Jika saya memberikannya suhu 150 Celcius atau lebih, maka dia akan berubah bentuk menjadi zat cair. Kalau titik ini, dia adalah suhu di mana tekanan uap dari zat cair sama dengan tekanan di luarnya sampai dia berubah menjadi zat cair. Dan dalam satu periode, titik leleh dan titik D meningkat sampai pada golongan 4A, kemudian menurun sampai ke titik terendah pada golongan 8A. Dan dalam satu golongan, titik leleh dan titik D logam berkurang dari atas ke bawah, sedangkan titik leleh dan titik D logam akan terus bertambah. Jadi itu saja penjelasan sifat ini menurut saya ya. Jadi itu saja sih. Sifat berikutnya ya. Halo, saya Fernando, dan saya juga akan menjelaskan sifat logam. Seperti sifat sebelumnya, saya akan menjelaskannya langsung ke intinya saja. Jadi, sifat logam ditinjau dari konfigurasi elektron. Unsur logam cenderung melepaskan elektron dikarenakan unsur logam itu memiliki energi ionisasi yang kecil, sedangkan unsur non-logam cenderung menangkap elektron dikarenakan sifat elektronegatifannya yang cukup besar. Dalam satu golongan, sifat logam akan terus bertambah dari atas ke bawah, dan dalam satu periode, sifat logam akan terus bertambah dari kanan ke kiri. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Semoga kalian mengerti sifat-sifat keperedikan unsur yang sudah diberikan oleh video ini. Terima kasih sudah menonton.